Oke, jadi di sini kita langsung saja masuk di aplikasi YouTube. Nah, teman-teman bisa perhatikan, ini merupakan channel saya dan ini real. Saya goyangkan seperti ini ya. Ini sudah sekitar 3 juta penayangan ya. Kemudian untuk subscriber, alhamdulillah sudah mendapatkan 96.000 subscriber ya, 96.500 dan juga 3.700 dibagikan. Oke, dan ini merupakan sebuah channel short ya, dimana saya kembangkan itu kurang lebih sekitar 1 bulan teman-teman ya. Jadi sekitar 1 bulan. Nah di sini itu tentunya ya tentu nggak instan ya. Jadi segala sesuatu itu nggak instan dan juga nggak bisa cepat ya. Nah mungkin rata-rata yang maunya cepat, yang maunya instan ya, itu mungkin ya rata-rata banyak yang gagal karena memang menjadi konten kreator dimanapun ya itu nggak ada cara yang instan. Semua pasti mulai dari awal teman-teman, mulai dari nol. Dan itu pun tergantung ya, tergantung dari tingkat konsisten kita juga. Ya, jadi banyak yang menyepelekan tentang konsisten, padahal konsisten itu juga bisa meningkatkan untuk jangkauan dari channel YouTube Short kita. Oke, jadi kita langsung saja. Di sini saya sudah buktikan ada 3 juta penayangan dengan total 96.000 subscriber dan juga untuk penayangannya sudah mencapai sekitar 2,9 jutaan teman-teman ya untuk di bagian jam waktu tayangnya. Nah, di sini kita akan bahas di video kali ini untuk di bagian dari YouTube Short ya. Jadi kita juga bisa menggunakan yang namanya adalah fitur collab ya. Jadi fitur collab ini juga bisa mengembangkan untuk channel YouTube Short teman-teman. Bisa mengembangkan untuk audiens ya, dan itu sebenarnya sudah saya bahas ya. Bagaimana cara kita menggunakan fitur YouTube Short di bagian dari collab. Nah, collab adalah merupakan sebuah fitur kolaborasi kita ya dengan kreator lain, dimana dengan video orang lain juga nggak masalah, dan itu sudah saya bahaskan dan mungkin ini jarang dibahas ya. Jadi sebenarnya banyak sekali fitur di YouTube Short yang mungkin akan sering kita bahas di video kali ini, dan terutama di bagian dari fitur collab untuk di YouTube Short ini bisa meningkatkan untuk audiens kita. Jadi bagaimana cara kita collab sendiri itu sudah saya bahas di video sebelumnya teman-teman ya. Jadi saya juga terkadang ya ketika memang saya juga nggak sempat ya, ini saya juga melakukan sebuah collab ya. Jadi collab itu yang namanya adalah sebuah kolaborasi dengan sebuah suatu konten yang tentunya tetap pada satu niche konten ya. Jadi di sini saya juga sering melakukan sebuah collab ketika memang ada kesibukan saya teman-teman. Jadi yang terpenting saya bisa aktif di sini. Nah, jika kita cek di aplikasi YouTube Studio, oke sebentar ya. Jika kita masuk di aplikasi YouTube Studio dan ini saya mulai aktif ya di 12 November sudah ada mulai kenaikan lagi karena memang sempat kemarin itu saya tinggalkan karena saya mengurusi beberapa channel baru juga teman-teman ya. Jadi intinya yang terpenting kita langsung bukti dan juga langsung riset. Kemudian kita masuk di bagian logo dolar. Di sini teman-teman bisa perhatikan ya, untuk penayangannya sedikit lagi ya sudah tembus sekitar 3 jutaan. Ya, jadi setelah 3 juta nanti kita bisa mendapatkan langganan, super dan juga monetisasi shopping. Dan tentunya tugas kita itu masih ada satu lagi, yakni sekitar 10 juta penayangan untuk bisa akses yang namanya adalah iklan halaman tonton dan juga iklan feed shot ya. Jadi memang ya untuk dibikin dari fitur collab ini juga bisa meningkatkan audiens kita. Nah, jadi bagaimana sih cara kita menggunakan fitur collab? Ya, ini sudah saya buktikan kepada teman-teman. Ya, penayangannya sudah 2,9 jutaan. Di sini juga tinggal kita menunggu sebentar lagi, dan nanti bagaimana cara monetisasi untuk di 3 juta penayangan nanti kita akan bahas di video selanjutnya. Makanya teman-teman jangan lupa untuk subscribe channel ini agar teman-teman juga nggak ketinggalan seputar bagaimana langkah ketika kita sudah mendapatkan 3 juta penayangan. Tetapi nanti ya ketika saya sudah tembus di 3 juta penayangan, di sini mungkin ya kurang lebih sekitar 2 harian ya, 2 harian mungkin sudah tembus teman-teman. Oke, jadi fitur collab itu di mana? Nah, di sini saya akan masuk di channel YouTube. Oke, jadi bagaimana cara kita menggunakan sebuah fitur collab? Nah, misalkan di sini saya cari sebuah tutorial, ya misalkan YouTuber pemula seperti ini. Kita cari seperti ini. Nah, jadi fitur collab ini juga bisa meningkatkan audiens kita, ya, dari kita menggunakan fitur collab ini. Nah, caranya kita cari nih, misalkan untuk video shotnya. Oke, nah misalkan ini ya teman-teman, kita cek seperti ini. Nah, di sini tuh ada yang namanya fitur collab ya, di bagian di sini ya, di sebelah kanan. Nah, ini yang jarang dibahas ya. Sebenarnya ini kita bisa lakukan ya ketika kita memang mungkin nih, untuk yang pertama adalah kita nggak sempat bikin konten, kita bisa melakukan collab terlebih dahulu. Caranya klik saya di bagian remix seperti ini. Di sini ada fitur collab.
Jadi teman-teman tinggal klik saja di bikin collab seperti ini. Jadi dengan kata lain, di sini kita itu seperti reaction ya. Jadi dengan kata lain, kita seperti reaction di sini. Jadi nanti video yang kita collab itu akan berada di sebelah kiri dan video kita sendiri itu berada di sebelah kanan. Jadi nanti kita tinggal reaction nih, tinggal reaction dari video yang kita collab tadi. Nah, jadi sistem kerjanya adalah seperti itu. Dan ini bisa teman-teman manfaatkan ketika memang teman-teman misalkan nih nggak sempat kita editing, nggak sempat kita ada waktu untuk bikin konten shot, nggak masalah. Teman-teman bisa melakukan sebuah collab seperti ini. Ya, jadi fitur collab juga sebenarnya bisa dimonetisasi karena di sini kita juga tetapi dengan catatan kita menampilkan wajah ya. Jadi fitur collab itu ada dua vertikal video seperti ini, dimana nanti sebelah kiri itu video yang kita collab dan sebelah kanan itu video kita. Contohnya seperti ini. Oke, nah di sini kita itu sudah berhasil collab ya teman-teman. Jadi tampilannya itu seperti ini. Ya, kita tunggu sebentar. Di sini kita cek. Nah, jadi collab ini seperti ini. Jadi ada dua video, dimana video yang kita collab itu di sebelah kiri dan video kita sendiri itu di sebelah kanan. Dan saya sarankan teman-teman harus menampilkan wajah ya, jadi agar bisa dimonetisasi. Nah, jadi fitur collab ini itu juga bisa bertujuan untuk meningkatkan audiens dari YouTube Short teman-teman. Nah, selain itu nanti juga saya akan bahaskan lagi buat bagaimana cara kita remix ya. Jadi selain remix kita juga ada fitur collab teman-teman. Nah, jadi seperti itu ya buat teman-teman semua. Intinya ini bisa kita manfaatkan ketika kita memang gak sempat bikin konten. Jadi dengan fitur collab ini juga bisa menjangkau audiens kita ya, agar untuk tayangan YouTube Short kita juga lebih meningkat. Tetapi saya sarankan untuk yang kita collab ya itu dengan satu niche konten kita. Nah, misalkan konten kita tentang mancing, ya udah kita collab dengan konten short yang membahas seputar mancing ya, agar untuk sistem algoritma dari YouTube ini bisa mengenali untuk channel YouTube teman-teman. Oke, jadi seperti itu. Jadi tips meningkatkan audiens ya untuk di YouTube Short kita juga bisa manfaatkan yang namanya adalah fitur collab. Dan untuk caranya seperti tadi, teman-teman tinggal cari nih konten short yang sesuai dengan niche kita, kemudian nanti teman-teman bisa melakukan sebuah collab. Oke, jadi seperti itu saja mungkin yang bisa saya sampaikan. Jadi untuk tahapan-tahapan kali ini kita masih membahas dari awal terlebih dahulu, dan nanti untuk kelanjutannya mungkin kita akan membahas seputar ide-ide konten YouTube Short. Ya, jadi seperti itu. Terima kasih yang sudah menonton. Selamat malam dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.